Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang simple future tense dan bagaimana cara untuk menggunakannya. Simple future tense adalah suatu peristiwa yang belum mulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Kalimat pada simple future tense dapat ditandai dengan penggunaan kata will, shall, dan going to. Simple future tense juga digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau keinginan. Nah, teman-teman, di dalam simple future tense terbagi ke dalam dua kalimat. Satu kalimat verbal, dua kalimat nominal. Apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal adalah kalimat yang ada kata kerjanya. Dan yang kedua, kalimat nominal adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerjanya. Nah, pola kalimat verbal adalah positifnya subjek plus will plus verbuan. Dan negatifnya subjek plus will plus not plus verbuan. Interrogatifnya will plus subjek plus verbuan. Nah, dalam pola kalimat nominal adalah positifnya will plus complement, negatifnya subjek plus will plus not plus complement. Interrogatifnya yaitu will plus subjek plus complement. Nah, di dalam contoh kalimat verbal di sini saya akan menggunakannya. Positifnya they will take a bath, yang artinya mereka akan mandi. Nah, negatifnya they will not take a bath, yang artinya mereka tidak akan mandi. Interrogatifnya will they take a bath, yang artinya akankah mereka mandi. Nah, di sini teman-teman saya akan lanjut ke contoh kalimat nominal. Di dalam contoh kalimat nominal, positifnya yaitu you will be a teacher, yang artinya kamu akan menjadi guru. Dan negatifnya you will not be teacher, kamu tidak akan jadi guru. Interrogatifnya will you be teacher, yang artinya akankah kamu menjadi guru. Nah, teman-teman, kita kembali. Dalam bahasa Inggris modern, will lebih sering dipakai. Jadi, modal ini bisa kamu terapkan untuk semua subjek, yaitu I, you, we, they, he, she, it. Sementara itu, shall biasanya lebih banyak digunakan untuk subjek I dan we. Bagi mereka yang terbiasa berbahasa Inggris, menggunakan gaya British yang lebih formal, guys. Nah, be going to sama seperti will, phrase, modal ini bisa digunakan untuk semua subjek, yaitu I, you, we, they, he, she, it. Be setelah subjek dapat digunakan dengan am, is, are. Contoh, we are going to. Nah, contraction atau singkatan pada simple future tense
Kamu masih ingat kan? Kalau dalam dua tense yang sudah dipelajari sebelumnya terdapat berbagai singkatan sebagai berikut. Seperti does not jadi doesn't, do not jadi done, was not jadi wasn't, were not jadi weren't. Nah, fungsi penerapan simple future tense dalam berbagai contoh pola kalimat. Penggunaan will menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Untuk bagian ini, kamu dapat menggunakan rumus kalimat positif dengan modal will sebagai fungsi utama dari simple future tense. Contoh kalimatnya antara lain, Benny will go to Turkey next month. Yang artinya Benny akan berangkat ke Turki bulan depan. Nah, yang kedua, menyatakan keputusan untuk melakukan sesuatu tanpa rencana. Enggak semua aktivitas yang kita lakukan selalu terencana ya. Misal, kamu sedang duduk bersantai, lalu tiba-tiba di menit selanjutnya harus membukakan pintu untuk tamu pun merupakan bagian dari simple future tense. Contohnya, contoh kalimatnya, Hello is a new home. The door is locked. Hello, apakah ada orang di rumah? Pintunya terkunci. Yang keduanya, wait a minute, I open the door for you. Tunggu sebentar, aku akan membukanya pintunya untukmu. Nah, teman-teman, yang ketiga, menyatakan sebuah emosi atau perasaan. Pada kalimat ini nantinya akan menunjukkan perasaan yang sekiranya muncul di waktu mendatang. Contohnya dan penggunaannya, I will love you just the way you are, yang artinya aku akan mencintaimu apa adanya. Kita lanjut, yang keempat ini memprediksi kejadian di masa depan. Prediksi dalam hal ini bisa berkait dengan cuaca atau keadaan. Misal, it will rain tomorrow, yang artinya besok akan hujan. Nah guys, yang kelima, menyatakan kerelaan dan ketidakrelaan. Ya, fungsi ini hampir sama dengan poin nomor 2. Tapi coba kamu bedakan dari contoh berikut. Anton will not live here, yang artinya Anton tidak akan meninggalkan dia. Pada fungsi ini biasanya menunjukkan suatu kerelaan atau ketidakrelaan yang berkaitan dengan orang lain. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk ke penggunaan shall. Contohnya yang satu, menunjukkan sebuah keinginan dan ketidakinginan. Kamu dapat gunakan shall dalam bentuk positif dan negatif dengan subjek I dan we. Berikut contohnya. I shall study tomorrow, yang artinya aku akan belajar besok. We shall come to her party next week, yang artinya kita tidak akan datang ke pesta dia minggu depan. Nah, yang kedua, menyatakan suatu tawaran kepada orang lain. Untuk fungsi ini, shall akan berubah arti menjadi perlu atau harus. Contohnya, shall I give you some money, yang artinya perlukah aku memberimu sejumlah uang. Nah, begitulah teman-teman, sekilas tentang simple future tense.
Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.